MU baik, aku jemput kamu pulang. Pulang. Pulang ke rumah siapa? Rumah kita dong. Li Mingxuan. Tanda tangani ini, baru aku pulang sama kamu. Kamu tega banget ya? Wenlan, malu-maluin gak sih? Kakak Enyu gak cinta sama kamu. Kamu masih aja nempel kayak permen karet. MU baik, aku nggak bisa ninggalin kamu. Udah. Keluarga kalian isinya pembohong, aku udah muak. Cerai aja. MU baik, aduh. Pergi sana. Nyonya. Bos, Nyonya terluka. Tunggu dokter periksa dulu baru cari aku. Ambulans, panggil ambulans. Jangan sampai Wenlan tahu soal yang kamu lakuin ke Wen King. Setengah tahun lalu, aku tahu kematian mama ada kaitannya sama Zhuang Wencheng. Dasar brengsek. Zhuang Wencheng, mamaku yang bawa kamu naik. Tapi sekarang kamu nggak cuma hianat, malah mukulin aku demi selingkuhan ini. Ini kalung mamaku, kamu nggak pantas pakai. Kembalikan. Lepasin. Aduh. Sejak itu, ingatanku hilang. Mereka suruh aku tanda tangan banyak perjanjian pengalihan harta. Bohong bilang aku dijodohin sama MU baik. Kalau nggak kecelakaan sampai kepalaku terbentur. Aku nggak mungkin ingat semua kejadian dulu. Terus, mau ngapain sekarang? Dia hianatin mamaku. Bikin aku hilang. Aku mau dia muntahin semua harta. Yang dia dari keluarga. Terus pergi bawa selingkuhan dan anak perempuannya. Kalau MU baik gimana? Mau cerita semuanya ke dia? Cewek itu gimana? Nyonya baru keluar RS, dia kirim ini lewat orang. Mau main apa lagi dia? Kalau dulu aku nggak hilang ingatan. Aku nggak mungkin nikah sama lelaki tega ini. Walaupun Zhuang Wencheng tipu dia. Harusnya tanya aku dong. Sekarang waktunya pisahin diri dari dia. Nyonya ingin bercerai dengan Anda. Katakan, wanita serakah ini minta berapa? Nyonya memilih keluar tanpa harta. Apa? Ini pasti konspirasi. Wanita ini ganti taktik. Setelah sadar di rumah sakit, Nyonya bilang dulu buta. Sampai tertarik sama orang dingin dan kejam seperti Anda. Jadi dia bersikeras cerai. Aku orang yang sempurna. Dia berani pakai kata-kata itu untukku. Selamat bos, keinginan akhirnya tercapai. Surat cerai sudah saya cetak, tinggal tanda tangan. Kamu gila ya? Tanda tangan, cerai. Orang kejam dan dingin seperti kamu, cepat tanda tangan. Kejam, dingin, kejam, dingin. Salah, aku benar-benar buta. Buta, buta, buta. Kejam dingin, buta, buta, buta. Kejam dingin, kejam dingin. Jangan tanda tangan. Wenlan, aku mau lihat trik apa yang kamu mainkan kali ini. MU baik orangnya egois dan dingin. Aku sangat benci dia, kalau semua bisa diulang. Aku pasti tidak akan menikah dengannya. Ini baru Lanji yang aku kenal, kamu nggak tahu. Sejak kamu nikah, aku lihat kamu berubah total. Hilang kepercayaan diri dulu. Bahkan proyek favoritmu kamu tinggalkan. Oke, aku salah, nggak boleh ninggalin karir. Aduh Lanjia, aku udah gede. Aku bukan anak lagi. Gede gimana? Tetap adik aku. Mengganggu kalian mesra ya? Kamu mau apa? Surat cerai ditandatangani? Buru-buru cerai. Cuma buat sama si tampan ini? Kamu ngomong apa sih? MU baik. Yang minta cerai kamu, aku udah setuju. Kamu ngomong apa lagi di sini? Jangan nempel sama Lanjia, cepat tanda tangan. Aku ngomong sama istriku, urusanmu apa? Istri. Kata itu lucu banget keluar dari mulutmu. Kita pergi. Sekarang masih ada waktu buat berubah pikiran. Tegaskan lagi. Surat cerai cepat tanda tangan dan kasih ke aku.
Sangat keterlaluan. Saya ini orang yang sempurna, dia berani mengabaikan saya. Jadi, Anda tetap pergi ke rumah sakit untuk menemui istri. Ini intinya? Intinya adalah dia sebagai istri saya. Bahkan berani bergandengan tangan dengan pria lain di depan saya. Apalagi pria itu sangat menyebalkan. Saya sesal. Bos Xiaoxi meski tidak sejenis dengan Anda. Tapi tidak menyebalkan kan, dia cerah dan lucu. Saya dengar sekarang cewek suka tipe ini. Tidak bisa, dengan orang yang selera estetikanya bermasalah seperti ini. Tidak bisa bertahan 1 detik lagi. Kontrak, tanda tangan, cerai. Pulpen. Akhirnya ada tanda tangannya. Akhirnya saya bisa seperti membuang sampah. Membuang Anda. Bos tanda tangan. Pulpen ini, biasanya saya pakai untuk tanda tangan kontrak. Pakai ini untuk tanda tangan perjanjian cerai kurang bagus. Masuk akal, pakai punya saya. Anda selalu di samping saya. Pakai ini juga akan mempengaruhi keberuntungan kita. Masuk akal, yang baru beli. Saya. Kalau Anda tidak mau cerai, pulang saja dan minta maaf pada istri. Apakah kalau saya tanda tangan perjanjian cerai ini, berarti saya yang diceraikan? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu saya tidak tanda tangan, kenapa dia yang minta cerai? Yang minta harusnya saya. Pak, istri sedang packing. Katanya mau pindah keluar. Apa? Wenlan jadi trik kali ini adalah kabur dari rumah ya. Apa? Mau kemana? Aku mengenai Anda. Perjanjian cerai belum ditandatangani. Saya masih suami Anda, jadi saya berhak tahu. Ah, Satu sisi guru saya cerai, satu sisi pura-pura jatuh dan merangkul saya. Trik Anda setengah tahun ini, benar-benar tidak ada kemajuan. Ini kan pura-pura menolak untuk menarik, saya tahu. Anda sebenarnya tidak mau cerai dengan saya. benarkah? Ah, Lihat kan, bos MU. Orang saat menghadapi bahaya akan refleks memegang orang atau benda terdekat. Bagaimana? Bos MU tadi juga sedang merangkul saya ya? ini bukan merangkul. Ini namanya istri menyanyi suami mengikuti. MU baik, aku benar-benar gak ngerti kamu. Dulu yang minta ceraikan kamu, sekarang aku setuju. Kamu malah mulai nempel-nempel gak jelas. Kelakuanmu ini bikin aku ingat kata yang pas, namanya sok-sokan. Keadaan kita yang ambigu kayak gini. Bukan yang kamu mau? Kenapa? Masih kurang? Ah, Maaf ya, bikin kamu nunggu lama. Aku tadi habisin waktu sama orang gila. Orang gilanya MU bayi ya? Iya, dia tiba-tiba gila aja. Barusan narik-narik koper terus nggak mau biarin aku pergi. Gimana hasil penyelidikan yang kamu cariin dulu? Ternyata bener kayak yang kamu tebak. Setelah Tante Wen King meninggal, Li Huang Wencheng sama Su Shurong udah mindahin semua harta warisan Tante Wen King buat kamu. Aku udah tahu kok. Mereka nipu aku buat tanda tangan banyak waktu aku lupa ingatan. Tujuannya ya buat mindahin harta ibuku ke nama mereka. Acu, makasih ya, Kak. Nggak mau jadi ahli waris keluarga sih. Terus nempel di sampingku jadi asisten. Kak Lan, jangan gitu dong, kan kamu tahu. Aku emang gak cocok buat bisnis. Urusan dagang mending serahin ke kakakku aja. Aku fokus aja sama kamu serius ngelakuin eksperimen. Kak Lan, aku acu kapanpun. Akan selalu ada di belakangmu nemenin kamu. Iya, Acu kita sekarang udah bukan anak kecil lagi. Halo, silahkan dinikmati. Makasih ya. Sama-sama. Bos, Suang Wencheng suruh kamu pulang makan besok. gak mau. Aku dengar, besok Nyonya juga dateng. Nanti kalau mereka dateng, lakuin kayak yang aku bilang. Cegah mereka berdua cerai. Walaupun mereka ceraikan nggak pengaruh ke kita. Roro kamu nggak ngerti. Kalau dulu Wenlan nggak lupa ingatan.
Aku nipu dia buat nikah keluar. Gimana kita bisa mindahin warisan ibunya? Apalagi bapakmu sekarang masih andelin nama grup Musi buat cari duit. Bu, kan hartanya udah di tangan kita. Usir aja dia, kenapa enggak? Wah, Lan, kamu pulang, ibu kangen banget. Ini rumahku sendiri. Apa aku tidak boleh pulang? Bukan itu maksud mama. Cepat duduk, sudah banyak masakan enak yang disiapkan. Ibu tiri yang baik dan bijaksana ya, Bu. Wenlan, bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Ibuku? Ibuku sudah meninggal. Kenapa kamu bahas lagi? Bukannya sudah lama berlalu? Tidak apa-apa, aku cuma ingin tahu. Sampai kapan kamu mau duduk di tempatku? Tempatmu? Apa maksudmu? Meski aku sudah menikah, ini tetap tempatku. Jangan pikir karena aku tidak di sini, kamu bisa bertindak sebagai tuan rumah. Aku memang putri tertua keluarga ini. Apa yang baru kamu katakan? Ayah dengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia memang putri tertua keluarga ini. Setelah ibuku meninggal, Suyi menikah lagi dan membawa anak tirinya? Atau jangan-jangan dia anak kandungmu? Lan, Roro, bukan itu maksudnya. Dia dan kamu sama-sama putriku sekarang. Ya, cuma tempat duduk saja. Roro, sini duduk. Aku tidak mau duduk. Kamu dan anak kandung tetap beda. Kamu harus sadar akan statusmu. Aku akan tunjukkan apa bedanya. Roro, Wenlan, Roro, tunggu aku. Wenlan. Jangan keterlaluan. Bagaimanapun, dia kakakmu. Naik dan minta maaf padanya. Ayah terlalu pilih kasih. Aku ini putri kandungmu. Kamu pulang mau apa? Bukannya ayah yang suruh aku pulang? Kebetulan, aku juga ada hal yang mau dibicarakan. Aku mau kembali untuk mewarisi harta ibuku. Suruh orang-orang luar itu bersiap-siap. Kembali ke tempat asal mereka. Kurang ajar kamu. Pak Mertua, meski Anda ayah Lan. Aku suaminya, jadi aku tidak ingin melihat ada yang memukul atau memarahinya lagi. Tadi itu cuma cekcok antar saudara kan? Wajar dalam hidup. Sudah datang, ayo. Duduk dan makan. Makanannya tidak usah. Aku cuma datang menjemput Wenlan pulang. Ini. Lepaskan. Lepaskan aku. Sudah sampai di sini, tidak perlu lagi berpura-pura. Aku baru saja membantumu di dalam, sekarang kamu langsung berbalik arah. Aku tidak akan berterima kasih pada pria yang sebentar lagi menjadi mantan suami. Wenlan, tiba-tiba aku merasa kamu sangat menarik. Agak tidak ingin bercerai. Tenang saja, bos Emi. Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menandatangani. Surat perceraian, segera tanda tangani dan berikan padaku. Kamu lembutlah sedikit. Bos, kenapa memukul pohon? Wanita ini berani mengancamku. Aku ingin melihat, wanita ini bisa pakai cara apa. Memaksaku menandatangani dengan dia. Bos, aku sudah cari tahu di mana istri tinggal. Di mana? Di Hotel Shitai. Apa? Dia tinggal di hotel milik keluarga Shichu. Ya ampun, jangan buru-buru. Kalau begitu, kamu terus bantu aku awasi. Ada situasi apapun, laporkan padaku kapan saja. Cemburu ya? Aku cemburu. Mana mungkin aku cemburu? Shichu. Tidak boleh. Asyik. Kamu tidak lihat wajah ayahku sampai meledak marahnya. Tapi menurutku, dengan sifat ayahmu itu, tidak mungkin begitu mudah mengembalikan rumah padamu. Belakangan ini kamu masih harus hati-hati. Aku mau pergi ke Institut Penelitian Jinghua. Yang kamu maksud laboratorium yang didirikan ibumu itu? Ayahku selalu mengincar Jinghua. Tapi aku harus pertahankan warisan ibu yang tersisa. Kak Lan, kamu tidak boleh minum lagi. 1 gelas. Tidak boleh minum lagi. Cuma 1 gelas. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Segera kembali ke kamar. Shichu. Lepaskan tanganmu. Kak Lan sudah bercerai denganmu. Kamu punya hak apa untuk membawanya pergi? Selama aku belum menandatangani, sehari pun aku masih suaminya. Kamu juga tidak boleh membawanya pergi, kalau tidak aku panggil satpam.
Silakan. Dia adalah istriku, aku akan membawanya pergi. Wajar, masuk akal, dan legal. Wanita bodoh ini. Aku mau muntah Flus kok nggak bisa? Licik, Kamu ngapain? kamu yang gantiin baju aku tadi malam ya? Kejadian semalam kamu lupa semua ya? Semalam. Hati-hati. Lembut-lembut dikit. Aku cariin baju buat kamu. Dibersihin habis-habisan. Kamu bau banget, ganti baju dulu. Ya udah aku pakai yang ini aja. Ah, kamu keluar ngapain, tolong? Wah, bau banget. Semalam muntahin aku malah ngaku-ngaku. Kamu licik manfaatkan situasi. Walaupun semalam emang ada apa-apa. Itu kan hal biasa suami istri. Hah, bos MU katanya kamu nggak bisa. Kok tiba-tiba bisa? Siapa bilang aku nggak bisa? Hah? Kita nikah 7 bulan, kamu sembunyi di luar negeri setengah tahun lebih. Jangan-jangan buat obatin penyakit aneh. Kayaknya aku belum bikin istri puas. Istri udah bosan sama aku. Hari ini aku bakal ganti rugi kamu. Hah, kamu kayak gini aku kira kamu jatuh cinta. Aku jatuh cinta sama kamu mimpi kali. Kalau bukan jatuh cinta, berarti lagi birahi. Bos MU musim semi belum tiba. Kok udah birahi? Jangan keterlaluan. Ya cerai aja sama aku. Halo, Bos CEO baru Shitai Group Sisun. Lagi ngadain konferensi pers. Dia malah umumkan mau kerja sama-sama Dr. Lan. oke dulu ya. Belum selesai ngomong. Aku sibuk nggak ada waktu debat sama kamu. Wah, hebat juga bos MU. Lagi-lagi kabur. Segitunya pengen cerai ya? Besok sore cari aku temenin cerai. Menurut kabar yang beredar, antara perusahaan Anda dan grup Musi ada persaingan tidak sehat. Benarkah itu? Sepertinya masih ada kesalahpahaman tentang Shitai. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan selama 5 tahun. Ini bukan persaingan bisnis yang tidak sehat. Menurut saya, obat sejenis yang kami dan grup Musi kembangkan sama sekali tidak bersaing. Terutama setelah bergabungnya Dr. Lan. Saya yakin produk kami akan lebih dulu diluncurkan ke pasar. Bualan belaka. Segera suruh departemen pemasaran gelar konferensi pers. Baik, bos. Li Mingxuan. Sudah hubungi Dr. Lan? Belum. Saya tanya ke lab di luar negeri. Pimpinannya bilang dia sudah pulang ke Indonesia. Saya tidak percaya si Sun bisa menghubunginya. Kita harus temukan dia sebelum Shitai. Berapapun biayanya, kita harus kerja sama dengannya. Baik. Yang saya bilang kemarin, cepat selesaikan. Lalu laporan minggu lalu yang saya minta. Cepat serahkan, jangan cuma malas-malasan. Adalah, Bukannya janji cerai siang ini? Sekarang ke kantor catatan sipil masih bisa. hari ini saya sibuk sekali, lain kali saja. Sibuk apa? Li Mingxuan. Saya cari dia.
Mau kabur lagi? Kamu terlalu sok tahu. Kalau gitu takut apa? Jatuh nih, bantu ya. Bu. Jangan-jangan kamu sama seperti saya. Masih terbayang-bayang malam kemarin? Apapun trikmu, perceraian ini pasti terjadi. MU baik, saya masak iga merah kesukaanmu. Sudah bilang cerai, sekarang mau mundur lagi. Apa maksudmu? Masa sejak kita menikah, kamu sama sekali tidak cinta padaku? Sekarang tidak. Nanti juga tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak akan menikahiku, kan? Kumohon, jangan tinggalkan aku. Wenlan. Apapun caramu, aku pasti akan bercerai. Aku kembalikan kata-katamu yang dulu kepadamu. Panti jompo ini adalah rumah sakit pribadi sistem keanggotaan. Tanpa izinku, siapapun tidak bisa masuk. Paman, aku sekarang sudah pulih ingatanku. Pasti akan membuat keluarga Zhuang membayar mahal. Aku juga pasti akan menyembuhkanmu. Ada kabar tentang lamaran kita ke Institut Penelitian Jinghua? Direktur Huo menolak. Katanya institutnya tidak butuh orang sekarang, tapi Zhuangro yang setengah matang itu malah masuk institut. Zhuang Wencheng ini jangkauannya luas ya. Hubungi Direktur Huo lagi. Kali ini atas nama Dr. Lan. Bos, Ada apa? Dr. Lan ketemu. Di mana? Institut Penelitian Jiwa. Ayo. Bos Si. Ada kabar Dr. Lan? Kamu yakin? Yakin? Oke. Harus mendahului Musi untuk kontrak dengan Dr. Lan. Paman Hu, Wen Lan. Ternyata Dr. Lan yang terkenal itu. Paman Hu. Zhuang Wencheng selalu ingin menguasai Jinghua kita. Jika aku ingin mengambil kembali kendali Jinghua, masih butuh dukunganmu. Jujur saja, ini urusan rumah tanggamu. Paman Hu, bertahun-tahun ini, Anda berurusan dengan Zhuang Wencheng. Orang seperti apa dia, aku yakin Anda lebih tahu dari aku. Anda benar-benar ingin Jinghua kita hancur di tangannya? Ini kan jerih payah seumur hidup Anda dan ibuku. Begini saja, jika kamu bisa menyelesaikan proyek genetika yang ibumu dulu tidak selesaikan, dan melanjutkannya, Paman Huo pasti akan mendukungmu. Hei, dengar tidak? Laukian sakit dirawat di rumah sakit. Butuh istirahat, ketua baru yang turun langsung kali ini. Katanya cantik sekali. Kamu agak berlebihan deh, secantik apapun. Bisa lebih cantik dari Roro kami? Jangan mengolok-olokku. Tunggu sebentar, perkenalkan. Ini adalah ketua tim sementara baru kalian. Kamu datang untuk apa? Ini bukan tempat sembarangan orang bisa masuk. Kamu tidak dengar wakil direktur ruang bicara? Aku adalah ketua tim sementara kalian. Hanya kamu? Kamu keluar kuliah lalu pergi ke luar negeri. Sama sekali tidak paham kedokteran, apa hakmu memimpin kami? Kalian saling kenal? Dia benar-benar tidak pernah belajar kedokteran? Izinkan saya perkenalkan dengan hormat. Ini adalah putri dari Ibu Wen Qing, pendiri laboratorium Jinghua. Jangan-jangan kamu masuk lewat jalur ibumu? Wakil Direktur Wang, kami sedang dalam tahap eksperimen. Bagaimana bisa mengizinkan orang seperti ini masuk? Ini adalah keputusan Direktur Huo. Meski dia masuk lewat jalur Direktur Huo, kami tidak bisa setuju begitu saja dia masuk. Bagaimana bisa orang yang tidak kompeten memimpin kami? Susah payah sampai di sini. Bos MU dapat info cepat juga ya. Bosi, kamu juga tidak kalah. Keluar, keluar, keluar. Tidak ada komentar. Direktur Huo. Sepertinya bos MU akan pulang dengan tangan kosong.
Sama-sama. Aku tidak peduli. Si Tai baru saja meluncurkan beberapa obat baru dengan prospek bagus. Kolaborasi dengan Dr. Lan hanya pelengkap saja. Tidak seperti kalian, investasi besar di proyek ini kan? Aku juga. Aku juga tidak peduli. Investasi cuma karena uang terlalu banyak. Coba-coba proyek, tidak sepertimu. Bilang tidak peduli, diam-diam buat konferensi pers. Lalu datang merebut orang dariku. Bos MU. Kita dua perusahaan mulai proyek ini hampir bersamaan. Mengapa bilang aku merebut orangmu? Mengatakan hal memalukan dengan begitu muluk-muluk. Mirip dengan adikmu yang jelek itu. Zhuangro bertengkar dengan ketua tim baru. Ayo kita lihat. Jalur belakang? Kalau begitu, Zhuangro, kamu masuk bagaimana? Lewat ujian atau rekomendasi orang? Kepala tim Wen, menurutku, kamu datang tiba-tiba. Wajar saja kalau ada yang meragukan. Karena ini diatur oleh Dekan Huo. Kemampuannya pasti saya percaya. Sekarang, Ketua Wen akan memimpin kita semua. Menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, untuk membuktikan. Mari kita beri tepuk tangan. Eksperimen kalian mentok di tahap ini terus. Kayaknya kamu ngerti aja. Dalam rumus kimia ini, kurang satu zat pengikat yang paling penting. Makanya eksperimennya nggak pernah berhasil. Tambahkan 1 ml triamonia sitrat. Oh, ternyata harus ditambahin triamoniasita. Oh, di sini rintangannya. Dia istri kamu, ya? Kok bisa ngerti ginian? Saya juga nggak tahu. Bukannya kamu suaminya? Wanita ini jahat banget sih. Hah? Gak hati-hati, sob jago aja. Nggak mungkin. Prosedur operasinya nggak mungkin salah. Lucu banget. Bahkan operasi pembakar spiritus yang paling dasar aja gagal. Nah, makanya pembakar spiritus tiba-tiba meledak. Zhuangro, kamu yang ngatur ini, ya? Jangan salahkan orang baik dong, semua ada di sini. Jelas-jelas kamu sendiri yang salah operasi. Ketua Wen, kesalahan sepele kayak gini. Aku tadi lihat dia megang pembakar spiritus di luar. Aku enggak. Gak usah jelasin, semuanya ada di rekaman. Buat nyelamatin kamu, model rambutku jadi berantakan. Siapa suruh kamu nyelamatin? Urusanku ngapain kamu ikut campur? Bukan, kamu ini gimana sih? Di mana-mana selalu nentang aku. Halo, Dr. Lan. Saya Si Sun, CEO Grup Snitai. Wah, jago banget menjilat, sampai panggil Dr. Lan. Dr. Lan. Penipu. Sembunyi dari aku selama ini. Waduh, mengingat betapa bencinya Nyonya I padamu. Proyek ini kayaknya bakal susah. Bisa nggak tutup mulut? Sebelumnya, perusahaan kami pernah mengirim undangan kerjasama. Tapi kamu nggak pernah balas. Dibanding urusan kerjasama, saya lebih penasaran gimana bos tahu. Kalau saya ini Dr. Lan. Dia ngobrol apaan sih sama si tua licik itu? Sampai seneng banget? Sebenarnya nggak susah nebak. Bisa menemukan celah proyek dalam waktu singkat. Dan cepat mempresentasikan eksperimennya. Aku yakin hanya Dr. Lan yang bisa melakukannya. Mingxuan, katakan. Siapa yang lebih tampan? Aku atau si rubah tua ini? Tentu bos yang lebih tampan. Bos yang lebih tampan. Iya kan? Ayo, ayo, ayo. Bos, cuaca hari ini bagus, cocok untuk olahraga. Ya, Abaikan dia, orang gila. Bos, mereka mau pergi, bos. rubah tua.
Bosi, sudah selesai bicara dengan istriku? Sudah, aku hilang. Bisakah kamu jangan ikut campur? Tapi tetap harap kamu pertimbangkan kerjasama dengan si Tai. Aku yakin di sini pasti ada yang lebih menarik minatmu. Aku akan pertimbangkan dengan serius. Hei, apa maksudnya? Lebih menarik minat? Ini tidak bisa diungkapkan. Tapi bos MU, istri Anda adalah Dr. Lan yang terkenal. Hal ini saja Anda tidak tahu, suami seperti Anda ini benar-benar sangat sukses. Urusanmu apa? Kenapa tidak beritahu aku kalau kamu adalah Dr. Lan? Siapa aku ada hubungannya apa denganmu? Lagi pula, dengan siapa aku kerjasama, kamu tidak berhak ikut campur. Dr. Lan, kita tetap berhubungan ya. Oke, dadah Bosi. Apa yang bisa dia berikan? Aku juga bisa memberikannya. Aku mau surat perceraian yang sudah ditandatangani. Bisa kamu berikan? Kamu memang sangat ingin bercerai ya? Bukankah ini sesuai keinginanmu, Bos MU? Kakak MU. Benar-benar kamu, aku temani ayah cari Dekan Huo untuk urusan. Benar-benar ketemu kamu. Kakak MU, ini pertama kalinya aku kesini. Temani aku jalan-jalan, boleh? Sibuk. Rupanya Bos MU bilang sibuk setiap hari. Sibuk yang seperti ini ya? Kak Wenlan, jangan salah paham. Kakak MU memang sangat sibuk. Jangan panggil aku kakak, kalau tidak salah ingat. Sepertinya aku lebih muda 2 bulan darimu. Sudahlah, Bos MU, aku masih ada proyek eksperimen yang harus dipakan. Tidak akan ganggu kencan kalian berdua lagi. Wenlan. Wenlan. Kakak MU. Apa? Wenlan adalah Dr. Lan? Ya, aku juga tidak menyangka sama sekali. Sekarang MU Bai dan Sisun sudah terlibat dalam masalah ini. Aku tidak bisa mengendalikan situasi saat ini. Kamu harus awasi Wenlan dengan ketat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melaporkannya padaku, oke? Jadi dia adalah Dr. Lan, anak perempuan nakal itu. Sudah menipu kita selama ini. Sepertinya setelah Wenlan keluar dari universitas, dia dijemput Wen Xiyuan ke luar negeri untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai ibunya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Bos Si, informasi tentang Wenlan dan Dr. Lan sudah disebarkan. Apakah kita harus campur tangan dalam hal ini? Tidak perlu campur tangan. Bukan cuma tidak campur tangan, kita juga harus menambah-nambahi ceritanya. Sebar kabar bahwa grup Musi sudah berhasil bekerja sama dengan Dr. Lan. Kenapa? Karena dengan begini, hubungan antara MU Bai dan Dr. Lan akan menjadi semakin dekat. Siapa itu? Achu. Kak Lan, MU Bai sangat jahat sekali, lihat ini. Dia bahkan mau mempromosikan dirinya sendiri dengan cara ini. Bajingan ini, aku akan langsung menemui dia untuk meminta pertanggungjawaban sekarang. Kak Wen, betapa beruntungnya bertemu kamu di sini. Ini pai kacang merah yang aku buat sendiri untuk kakak MU. Aku tidak tahu kamu akan datang. Kalau tahu dari tadi aku akan membuat lebih banyak. Aku tidak punya waktu bermain dengan hari ini. Hei, jangan salah paham. Kakak MU sejak kecil paling suka pai kacang merah buatanku. Hari ini aku khusus datang mengantarkannya sendiri untuk dia. Jangan bersandiwara di depanku. Aku muak melihatnya. Kakak MU sama sekali tidak mencintaimu. Jangan seperti plester yang menempel terus padanya. Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik, segera cerai dengannya. Kembalikan kakak MU kepadaku. Lucu sekali, sebenarnya siapa yang terus mengganggu yang lain? Satu kata kakak MU, satu kata kakak MU. Berapa umur kamu sekarang tapi masih berpura-pura muda? Mau apa? Kakak Wen, coba deh, enak banget. Minggir. Kak MU, akhirnya kamu datang. Aku bawa kamu pai kacang merah. Ketemu kakak Wen. Mungkin dia ada salah paham sama aku. Jangan salahin kakak Wen, ya. Aku yakin dia nggak sengaja. Aku sengaja. Barusan aku dorong kamu keras-keras. Kamu nggak apa-apa, kan? Aku nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, pulang dulu aja.
Ada perlu sama aku? Bicara di kantor. Bos MU jago banget, ya. Sambil nunda-nunda perceraian. Sambil pakai nama Dokter Lan, aku buat atasi krisis PR. Hebat banget. Jadi kamu pikir ini aku yang lakuin? Dari kemarin kamu tahu aku Dokter Lan. Sampai sekarang seluruh dunia tahu aku Dokter Lan. Cuma butuh 12 jam. Menurutmu, siapa lagi yang bisa lakuin ini selain kamu? Aku gak bakal pakai cara licik kayak gini. Santai aja. Aku bakal selidiki dan kasih kamu penjelasan. Untuk hal ini, aku kasih kamu waktu buat karang cerita. Tapi untuk urusan cerai, aku gak mau nunda-nunda lagi, sedetik pun. Segitu buru-burunya? Tentu. Sekarang aku benci banget sama kamu. Aku gak mau ada hubungan apa sama kamu. Saham perusahaan naik. Kalian lanjutin aja rapat pemegang saham. Tiga hari lagi, kamu harus cerai sama aku. Siapa yang sebarkan info Dokter Lan? Aku. Paman Lin. Sejak kapan kamu mulai ikut campur urusan pribadi aku? Dokter Lan sangat penting buat seluruh musik grup. Ini masih urusan pribadi kamu? Sekarang saham grup naik tajam, kamu malah nggak terima kasih. Malah mau pertanyakan aku. Kalau gitu, aku mau tanya bos MU. Kenapa kamu nggak peduliin kepentingan grup? Dan juga nggak mau kasih tahu kalau istrimu, Wen Lan, adalah Dokter Lan? Kalau bukan Yan Yan yang kasih tahu aku info ini. Sampai kapan kamu mau sembunyikan ini? Sudah, Lau Lin. Jangan salahin keponakan kita lagi dong. Karena Dokter Lan adalah orang kita sendiri. Apa yang perlu dikhawatirkan? Setuju, MU Bai? Aku sudah punya rencana untuk ini. Tapi aku tidak ingin melihat lagi berita yang mengaitkanku dengan Wen Lan. Atau jangan salahkan aku nanti. Pasti Wen Lan sendiri yang nulis ini, kan? Dia pasti bangga sekali. Jenius medis? Hah? Dia bikin semua orang tahu. Kalau ada yang memanfaatkan ini, maka harta Wen King bisa lepas? Ayah, aku tidak terima. Kamu harus cari cara. Aku tidak akan kembalikan rumah itu. Tidak. Kita justru harus berikan rumah itu padanya. Ada apa manggil aku? Anak ini, sekarang gak panggil kakak lagi. Ini coklat panas favoritmu. Sudah gede nih. Udah gak minum yang manis-manis. Buat apa manggil aku? Dengar-dengar 2 tahun ini, kamu asisten Dokter Lan. Sudah tahu kamu mau tanya soal Kak Lan. Kamu juga bagian dari si Tai. Kamu tahu Dokter Lan sebenarnya ke kita. Ah, aku gak tertarik urusanmu. Dan Kak Lan bukan bosku. Dia temanku. Jadi aku gak akan hianati dia atau bantu kamu. Kalau gak ada urusan lain, aku pergi dulu. Cuma mau bilang, kalau Dokter Lan gak kerja sama dengan kita, satu-satunya pilihannya cuma MU Bai. Dah. Halo, Lan, jangan marah lagi. Waktu itu Zuang salah. Ayah juga terburu-buru. Kalau kamu mau rumahnya, kita kembalikan. Ambil kuncinya malam ini. Ini untukmu. Soal beritanya. Memang orang lain di perusahaan kami yang salah kirim. Aku benar-benar tidak tahu. Ini kok aneh. Wen Lan. Beritanya kelalaianku. Aku minta maaf. Bunga ini. aku paling benci mawar merah. Nyonya. Kenapa keluar sendirian? Ini untukmu. Aku tahu kamu pasti memaafkanku. Ini aku pilihkan dengan hati-hati untukmu. Suka kan? Ambil saja. Bos, kamu ngapain? Nyonya sudah pergi. Pergi? Kemana? Baru saja pergi. Roro,
Sebentar lagi giliranmu. Datang, datang. Ayah, aku tidak mau pindah keluar. Wen Cheng, bisakah bicara lagi dengan Wen Lan? Lebih baik kita pergi saja. Rumah ini kan memang milik Wen Lan. Mengembalikannya itu wajar saja. Meski rumah ini agak kecil, tapi masih bisa ditinggali. Baiklah, kalau Wen Lan mau, berikan saja padanya. Lagi pula dia akan bercerai dengan Mu Bai. Dia butuh tempat tinggal. Sungguh mengharukan, sangat mengharukan. Aku di luar mendengarnya sampai air mata hampir jatuh. Bibi Su, aktingmu bisa main di The Legend of Shen Huan. Wen Lan, atas dasar apa kamu bilang begitu tentang ibuku? Ibu menikah ke keluargamu sudah bertahun-tahun. Dia sudah berkorban untukmu. Kalau tidak berpendidikan jangan asal pakai peribahasa. Berkorban. Menurutku lebih tepat, semena-mena. Lan Lan, kenapa tiba-tiba kamu jadi seperti ini? Dulu kamu kan sangat penurut. Iya, kamu sangat berharap aku penurut. Saat aku amnesia, aku sangat penurut padamu. Apa yang suruh ingin aku lakukan. Tapi akhirnya, aku jadi dipermainkan olehmu. Selama ini aku tidak baik padamu? Wen Lan, kamu keterlaluan, minta maaf pada ibuku. Kamu orang yang tidak kenal saudara. Orang yang jahat. Kamu akan dapat balasan. Kalian bertiga keluarga Zua makan, tinggal, minum dariku. Bahkan kalau dapat balasan, itu pasti berkah. Lan Lan, kami sudah setuju pindah. Jangan terlalu menekan, ya? Katanya ada ibu tiri, ada juga ayah tiri. Sekarang kamu begini. Seolah-olah aku yang menganiaya keluargamu. Lan Lan, jangan bilang begitu. Kalau ibumu masih hidup, dia tidak ingin melihatmu seperti ini. Ibuku? Apa hakmu menyebut ibuku? Kamu lakukan begitu banyak hal yang menyakiti ibuku. Zhuang Wencheng, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian ibuku. Kamu lancang. Aku lihat siapa yang berani. Mu Bai, kamu datang? Kalian kan sudah bercerai? Apa yang dilakukan Lan Lan sampai begitu jahatnya? Sampai kamu mau mukulin dia? Bahkan ngedoain kita berdua cerai? Ini. Salah paham, Mu Bai. Cuma ayah sama anak cekcok aja. Lau Zuang lagi emosi. Walaupun bapak ayahnya, tapi dia istri gue. Istrinya presiden direktur grup Musi. Jadi kalian gak boleh nakal sama dia. Kan dia yang mulai nyebut-nyebut duluan. Diam lo. Yang gue lihat, kalian bertiga pada nakal sama dia. Mu Bai jangan gitu dong. Kalau lo ngomong kayak gitu, itu namanya fitnah. Oh, fitnah? Gue baru dengar kabar burung di luar. Katanya bapak ibu mesti buat. Oke, katanya bapak ibu buat. Udah. Kita pergi sekarang, ayo siapin barang. Cepetan pergi, cepetan. Mau pergi sekarang, siapin barang dulu. Lo ngikutin gue mau apa sih? Gue ke Jinghua gak ketemu lo. Jadi ngikutin sampai sini. Urusan kotor di sini banyak banget. Bos MU mending jangan kesini lagi. Biar penampilan ganteng lo gak rusak. Lo bilang apa? Urusan kotor di sini banyak. Bos MU jangan kesini lagi. Bukan itu, yang terakhir. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Ada kejutan buat lo, Li Mingxuan. Jangan-jangan bunga mawar? Hah? Gue paling benci mawar merah. Lagi pula lo ngelakuin ini cuma biar gak cerai, kan? Pakai nama dokter Lan gue buat nyelesain krisis care. Gue baru nolongin lo langsung berubah? Sekarang gue yang gak mau lo, bukan lo yang gak mau gue. Jadi maaf. Gue bakal kayak dulu lagi. Ngikutin lo terus. Bos, lo kebanyakan minum. Enggak. Li Mingxuan. Lo bilang, gue ini presiden direktur grup Musi. Tampan, berbakat luar biasa. Kamu bilang kenapa dia nggak terima kebaikan hati? Nggak terima ya udah. Masa jadi dingin dan kejam banget sih? Dingin dan kejam itu kan kata-kata nyonya yang ngejelasin kamu? Nah kamu bilang, apa aku orang kayak gitu? Bos, sebenarnya ada satu hal yang udah lama pengen aku omongin. Soal kamu yakin nyonya bantu keluarga Suang main duit. Jangan-jangan ada salah paham? Menurutku nyonya nggak kayak orang yang begitu. Tampan,
berbakat, semua dia punya. Jadi, Aku paham. Jadi setelah nikah sama aku, karena terlalu cinta sama aku, dia jadi kehilangan jati dirinya. maksudku, jangan-jangan dia dimanfaatin sama keluarga Suang? Atau kena situasi dadakan? 40 menit. Apa? Kamu telat 40 menit penuh dari waktu yang kita sepakati. Perusahaan kami tadi ada rapat penting. Tinggal 5 menit. Hah? Aku kasih waktu kencan kita 45 menit. Sekarang tinggal 5 menit buat kita saling kenal. Nona Wen, soal telat tadi, emang salahku. Tapi dari aku masuk sini, kamu terus aja ngestar iPad NU. Paling gak lihat aku dong sekali. Tinggal 4 menit. Nona Wen, aku baru pertama kali ketemu orang semenarik kamu. Sekarang dia, malah makin mirip sama dia yang dulu aku kenal. Menurut perasaanku nih, biasanya kalau tokoh utama cewek di drama berubah drastis karakternya. Entah kena musibah, entah kena pukulan batin. Paling cuma 2 kemungkinan itu, mana mungkin amnesia. Cepat kamu selidiki. Aku kasih waktu kencan kita 45 menit. Sekarang tinggal 5 menit buat kita saling kenal. Halo, Sicu. Kak Lan gawat. Apa? Kak Lan, gimana sih? Coba lihat videonya. Cepat minta maaf ke ibuku. Ini emang keterlaluan. Ya dia banget. Kok bisa jadi kayak gitu? Gini-gini bakal kena karma lo. Ini keterlaluan banget. Beneran gak sih? Masa sih? Dokter Lan orangnya kayak gitu? Kasihan banget si Roro ya. Hah? Roro, yang di internet itu beneran? Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Sejak dia jadi Dokter Lan, dia langsung usir kita semua. Gak apa-apa, Roro jangan takut. Kita bakal bantu kamu minta keadilan. Zuangro, keluar kamu. Kami di sini, jangan coba-coba nakal sama dia. Wenlan, rumah aja udah kami kasih ke kamu. Mau apa lagi? Kalian intip foto sama aku? Lan, ini pesanku. Keterlaluan banget sih. Iya, walaupun kamu Dokter Lan, nggak boleh seenaknya nindas orang. Roro jangan takut. Wenlan, ayah kan bapak kandungmu sendiri. Kok bisa kamu perlakukan dia kayak gini? Apa karena ibumu mati muda, jadi nggak ada yang ngajar? Kok malah berani mukul orang? Wenlan, kamu berani mukul aku? Aku bikin kamu sadar. Biar nggak ngaco di sini. Cepat minta maaf ke ibuku. Kamu nggak kenal saudara. Perbuatanmu bakal kena karma. Dekan Huo, orang kayak Wenlan nggak pantas tinggal di Jinghua. Kemampuannya emang bagus, tapi karakternya jelek. Dekan, Bapak yang terhormat, tolong beri keadilan untukku. Video yang diedit dan dibuat fitnah kayak gini. Pihak tertentu harus tanggung jawab hukum. Institusi juga baru tahu soal ini. Mengingat masalahnya cukup serius. Institusi memutuskan untuk menangguhkan jabatan Wenlan. Setelah kasusnya diselidiki, baru diputuskan apakah tetap dipekerjakan. Dekan Huo, keputusan ini nggak adil. Wenlan, rumah aja udah kami kasih ke kamu. Kok masih nggak puas? Semua orang emosi, harus ada penjelasan. Mau penjelasan semua ya? Aku punya rekaman. Dengar dulu, baru minta pendapat kalian semua. Pokoknya kamu harus cari cara. Aku nggak mau kembalikan rumah ke dia. Kita kasih rumah ke dia, aku panggil dia balik. Kalian mainin drama sedih-sedihan. Khususnya Roro, kamu harus memancingnya sampai dia bertindak. Kita manfaatkan opini publik untuk mengusirnya dari Jinghua. Semuanya dengarkan? Aku pindah kembali ke rumahku sendiri. Ayah, kakak, dan ibu tiriku. Mereka bersekongkol memfitnahku, menipu hartaku. Siapa sebenarnya yang tak kenal sana, tak punya hati nurani? Jangan percaya dia. Buktinya palsu. Benarkah? Aku punya rekaman lengkapnya di sini.
Kalau perlu, aku bisa bagikan di grup. Kalian bisa bandingkan suaranya sendiri. Kamu pasang perekam di rumah? Itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Di rumahku sendiri, aku bebas pasang apa saja. Mau pasang kembang api pun bukan urusanmu. Bos, aku sudah tahu penyebab kelainan Nyonya. Apa penyebabnya? Coba lihat. Benar-benar amnesia. Aku periksa semua rumah sakit di kota. Ini laporan diagnosis Nyonya sebelum menikah. Terpapar stimulan saat pulang ke Indonesia. Wenlan. Jadi kamu menikah denganku karena amnesia? Makanya sekarang kamu sangat ingin bercerai? Kak Lan makan. Kak Lan, kapan kamu pasang perekam di keluarga Suang? Saat aku pulang dari rumah sakit terakhir kali. Awalnya cuma ingin berjaga-jaga. Tak disangka benar-benar berguna. Lanlan datang. Kali ini, Suang Wencheng gagal merancang. Pasti ada rencana besar nanti, hati-hati akhir-akhir ini. Awalnya pasang alat penyadap ini untuk kumpulkan bukti. Tak disangka malah dapat kejadian mendadak ini. Bagaimanapun juga, kali ini Kak Lan berhasil melakukan serangan balik yang apik. Jangan harap usir aku, mustahil. Iya, aku masih ada hal lain. Apa? Wenlan sudah lolos review obat. Akan mulai uji klinis. Oke, baiklah, begitu saja. Kalau Wen Xiyuan bangun, kita semua hancur. Kita harus menguasai Jinghua sepenuhnya. Sebelum Wen Xiyuan bangun. Direktur Huo, Anda cari saya? Masuk, duduklah. Berita penyakit keturunan masuk uji klinis, itu Anda sebarkan? Waktu uji klinis proyek ini masih belum ditentukan. Bukankah terlalu terburu-buru untuk mengumumkannya sekarang? Keluarga Zhuang Wencheng sedang mengawasi Jinghua dengan ketat. Aku takut jika menunggu lebih lama, situasinya akan sulit dikendalikan. Masalah keluarga Anda sudah sangat memengaruhi operasi normal Jinghua. Jinghua adalah jerih payah seumur hidup ibuku. Karena aku kehilangan ingatan, Zhuang Wencheng bisa mengambil kesempatan. Sekarang aku hanya ingin mengambil alih Jinghua kembali untuk ibuku. Apakah itu salah? Semua yang kamu lakukan sekarang melanggar tujuan awal penelitian ini. Apakah dengan begini Jinghua bisa berkembang maju? Selain itu, aku dapat kabar. Saham yang dipegang Zhuang Wencheng sudah lebih dari 40%. Dia bisa memanggil rapat pemegang saham kapan saja. 3 villa dan 5 mobil di timur kota, semuanya untuknya. Terlalu banyak? Aku ubah. 1 villa 1 mobil. Sebenarnya, istri bilang dia mau keluar tanpa apa-apa. Bahkan jika kamu tidak beri apapun, langsung tanda tangan juga tidak masalah. Tidak masalah. Bosi memang cepat ya. Cepat sekali datang ke sini. Dr. Lan, aku tidak akan berbelit-belit. Aku masih berharap kamu bisa kerja sama dengan Shitai. Syarat sebelumnya tetap, ditambah satu lagi. Aku bisa bantu usir Zhuang Wencheng dari Jinghua. Ini saham Jinghuaku, ditambah yang dipegang ibumu. Seharusnya bisa mengalahkan Zhuang Wencheng. Asal kita kerja sama, ini milikmu. Apa yang kamu bicarakan ini? Kamu tahu tidak, betapa sulitnya hidup seorang wanita setelah bercerai? Dia bilang keluar tanpa apa-apa tidak masalah. Kamu pikir memang tidak masalah? Aku rasa nilai-nilaimu bermasalah. Cuma 2 villa 5 mobil? Kalau ini tersebar, muka aku mau taruh di mana? Semua ini untuknya. Tuan MU, apakah Anda benar-benar bersedia menyerahkan semua harta Anda kepada Nyonya Wenlan tanpa syarat? Aku bersedia. Nyonya Wenlan, apakah Anda menerima permintaan perceraian? Aku sangat terharu. Aku tidak mau. Wah bos, aku lihat hati Anda seluas samudera. Kamu tahu apa?
Aku takut kalau diberi terlalu sedikit, dia tidak mau cerai. Oke, baik. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih atas undangan, Bosi. Tapi sepertinya aku tidak bisa menerimanya. Kenapa kamu di sini? Bosi, kamu memang sangat dermawan. Ikut aku. Ada yang mau kubicarakan. Oke, coba katakan. Memangnya apa yang harus dibicarakan sekarang? Kamu kan mau cerai? Sudah kupikirkan, sekarang juga kita cerai. Sekarang, Iya, ada masalah? Perjanjian cerai sudah kubawa. hari ini aku ada urusan. Ada urusan? Jangan-jangan kamu gak mau cerai? MU baik. Kamu pikir kamu lucu ya? Dulu aku minta cerai. Kamu selalu sibuk, selalu nunda. Sekarang giliran aku sibuk. Aku nggak boleh nunda sekali. Iya. Kalau mau cerai, sekarang, langsung, segera, pergi. Oke. Aduh. Kamu sengaja ya? Harus hari ini cerai. Biar nggak bisa kerjasama dengan si Tai ya. Kamu kebanyakan mikir, aku cuma mau cepat-cepat cerai. Cerai sama kamu kok susah banget. Udah tanda tangan tapi nggak bisa ambil akta cerai. Udah tanda tangan, tinggal nunggu 30 hari. Kalau 30 hari lagi kamu berubah pikiran, aku tetap nggak bisa cerai. Aku takut yang gak mau cerai nanti malah kamu. Kamu beneran mau cerai sama aku demi cewek itu? Lepas. Bajingan. Ciao, ciao. Minta maaf. Minta maaf apaan? Minta maaf. Maaf. Dia nggak sengaja. Tolong dimaafkan. Cepat minta maaf. Maaf ya, Nona. Aku minta maaf. Sungguh maaf, kami baru cerai hari ini. Dia lagi bad mood, maafin dia ya. Nggak apa-apa. Kalian baru nikah hari ini ya? Kalian kelihatan cocok banget. Ah iya. Semoga langgeng dan bahagia selalu. Tunggu. Kenapa kamu nggak jelasin ke dia? Kasih dia harapan untuk hubungannya nanti. Kak Emu di mana? Pergi ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil? Bagus, terima kasih. Hai, Ayah, tahu tidak? Kak Emu dan Wenlan sudah bercerai. apa? Wenlan kan Dr. Lan. Kenapa mereka bisa bercerai di saat seperti ini? Ayah, aku masih anakmu, kan? Ayah tahu aku suka Kak Emu. Kenapa pikiranmu cuma soal perusahaan? Anakku sayang, ayah harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Aku tidak peduli. Yang penting mereka sudah cerai. Kita tidak usah berhubungan lagi dengan Jinghua. Baik, ayah nurutin kamu. Ayah baik sekali. Wah, Sayang kamu. Semoga kalian langgeng dan bahagia selamanya. bos, Ada apa? baru saja cerai, kok senang sekali? Secara hukum, pernikahan kami belum berakhir. Masih dalam masa tunggu perceraian. Pantasan, mukamu terlihat lega. Istri tahu kamu membagikan begitu banyak harta untuknya. Pasti senang sekali ya? Dia bahkan tidak melihatnya, langsung tanda tangan. Ketawa apa? Kamu cari aku mau apa? Oh, Direktur Lin mau menghentikan kerjasama dengan Jinghua. Apa? Dekan Fu. Anda benar, sebelumnya saya memang kehilangan esensi melakukan penelitian. Tapi percayalah pada saya. Kedepannya, siapapun yang memimpin Jinghua, saya akan terus melanjutkan penelitian ini. Sekarang saya hanya berharap penelitian ini cepat sampai tahap klinis. Untuk menyelamatkan paman saya. Bukan hanya untuk jerih payah ibu, tapi juga agar lebih banyak pasien punya kesempatan sembuh. Baik. Saya percaya padamu. Wenlan tidak baik. Grup Musi tiba-tiba menghentikan pendanaan untuk proyek lembaga penelitian kita. Apa? Sungguh konyol. Siapa yang mengusulkan keputusan ini? Keputusan ini pasti dari MU Bai. Walaupun kami sudah tanda tangan perjanjian cerai, tapi secara hukum, kami masih pasangan suami istri. Dia orang jahat yang licik.
baru saja menandatangani perjanjian langsung mengingkarinya. Begitu hasil penelitian Wenlan dipublikasikan, prospeknya akan sangat luar biasa. Saya yakin dia pasti bisa melakukannya. Dia pasti tidak percaya percobaan saya akan berhasil. Itu dia meragukan kemampuan saya. Jika Dewan Direksi kalian mau campur tangan dengan rencana saya, baiklah, saya tidak jadi presiden direktur ini saja. Wah KMU, kamu mau kemana? Aku ikut bareng kamu. Wah bos MU. Silakan duduk. Halo, Halo. silakan bicara. Selamat sore Dekan Huo. Saya datang atas nama Musi untuk meminta maaf kepada Jinghua. Sebelumnya masalah penarikan investasi itu adalah kesalahan penilaian saya. Semoga tidak mempengaruhi kerjasama kita selanjutnya dengan Dr. Lan. Tidak perlu. Kami sudah memilih bekerja sama dengan grup Shitai. Apa yang kamu katakan? Bos MU. Kenapa? Apakah karena sudah tua jadi pendengaranmu juga kurang bagus? Kak Wenlan, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut sama KMU? Kami benar-benar datang untuk minta maaf dan membicarakan kerjasama. Untuk perusahaan seperti grup Musi yang suka mengancam mau menarik investasi kapan saja. Saya benar-benar tidak melihat ada keikhlasan di sini. Tentang kerjasama, saya rasa pihak Jinghua kita juga punya hak untuk memilih mitra yang lebih beritikat baik. Aku dan KMU sudah datang langsung ke sini minta maaf. Kenapa tidak dianggap punya itikat baik? Jangan karena hubungan kamu dengan anak kedua dari grup Sichu yang akrab, kamu jadi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini salah saya tidak mengelola perusahaan dengan baik, saya minta maaf kepada kamu. Tapi apakah kamu benar-benar mau memilih Shitai? Kak Wenlan, bagaimanapun saya harap kamu bisa menyingkirkan hubungan pribadi kamu dengan Sichu dan mempertimbangkan kerjasama kita dengan baik. Jika kamu suka berakting, pergilah jadi aktor. Ini laboratorium, bukan panggung untuk kamu pamer. Kedua, hubungan saya dan Sichu sangat jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Justru hubungan kamu dan mantan suami saya yang mudah membuat orang salah paham. Terakhir, dengan siapa Jinghua kita memilih bekerja sama, hanya dilihat dari itikat baik, bukan dilihat dari hubungan. Hasil hari ini juga kalian sudah tahu. Jika kita tidak bisa membuat rencana yang lebih tepat sebelum Shitai dan Jinghua membuat kesepakatan, maka pengorbanan dan usaha kita selama beberapa tahun ini akan sia-sia semua. Kita bisa naikkan komisi untuk kerjasama dengan Jinghua. Mereka punya uang. Kita bisa tawarkan mereka peralatan canggih. Mereka sudah punya peralatan tercanggih di dunia. Gak ada lagi. Kalian masih berani bilang diri kalian tim ahli. Bos, aku ada ide. Coba katakan. Untuk kerjasama dengan Jinghua, kita hanya perlu taklukkan satu orang. Siapa? Istri, maksudnya Dr. Lan. Iya, betul. Betul apanya? Dia sekarang sangat benci padaku. Bos, kamu gak paham. Cewek itu suka berkata tidak sesuai hati. Semakin dia benci kamu di luar, semakin dia suka di dalam hati. Iya, kayak bos kita yang udah sukses dan sempurna. Mana mungkin ada cewek yang gak suka kan? Itu juga ada benarnya. Kamu cuma perlu sedikit lebih aktif. Nanti, Dr. Lan itu pasti mudah ditaklukkan. Lebih spesifik. Secara materi, kasih dulu cincin berlian sebesar telur merpati. Cincin berlian sebesar telur merpati. Lalu kasih sekumpulan kartu hitam eksklusif untuk CEO. Secara mental, kamu pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Kalau Dr. Lan marah-marah padamu, kamu nangis. Nangis. Kamu nangis dengan mata berkaca-kaca. Nangis dengan mata berkaca-kaca. Dia pukul dan tendang kamu langsung berlutut minta ampun. Tapi, kalau dia suruh kamu pergi, jangan sekali-kali pergi. Kamu ganti topik pembicaraan. Kalau semua itu gak berhasil, kita punya jurus pamungkas. Jurus pamungkas apa? Berlutut di tengah hujan. Proyek penelitian penyakit genetik Jinghua sekarang sudah masuk tahap uji klinis. Untuk kerjasama dengan grup Shitai, kami akan segera mencapai kesepakatan. Jinghua dan grup MUC tidak lagi bekerja sama. Apakah rumor perceraian kalian benar? Masalah pribadi seperti ini, tanya saja ke bos MU. Saya menolak menjawab. Karena Dr. Lan tidak mau menjawab. Saya akan menjawab untuknya. Saya jelaskan, kami tidak mengakhiri kerjasama dengan Jinghua. Sebaliknya, saya akan meningkatkan investasi di Jinghua di masa depan. Selain itu, saya dan istri saya sebelumnya mengalami sedikit konflik. Saya datang untuk meminta maaf. Sebenarnya untuk apa datang? Jika Dr. Lan bermuka masam padamu, menangislah. Secara materi, berikan dulu cincin berlian sebesar telur merpati. Wah, besar banget.
Cepat foto, cepat foto. Gila apa sih? Semua yang sebelumnya adalah kesalahan saya. Saya sengaja datang untuk minta maaf. Kurang tulus, saya masih punya ini. Segitu banyak? Kamu pergi sekarang juga. Secepatnya. Aduh, Wenlan, jalan pelan-pelan. Kamu tarik tangan saya sampai sakit. Jangan lama lagi. Kalau kamu teriak lagi, saya hanya akan merasa kamu dirasuk gilingan. Benar-benar sakit tangannya. MU Bye. Sekarang saya tidak benci kamu lagi. Masalah masa lalu, kita hapuskan. Saya maafkan kamu. Benarkah? Benar. Kamu tidak marah lagi? Tidak marah. Sekarang saya rasa kamu adalah seorang orang baik. Mengenai kerjasama kami dengan grup musik, akan kami pertimbangkan kembali. Tapi saya hanya punya satu syarat, yaitu kejadian seperti tadi. Jangan dilakukan lagi di masa depan, oke? Oke. Bos, truk penyiramnya masih dipakai? Maksudnya? Sekarang tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu bayar? Kamu mau apa? Jangan lari. Bos, bagaimana hasil pertempuran kemarin? Sangat efektif. Oh ya, cepat suruh tim penasihatmu itu. Buatkan saya rencana khusus. Rencana apa? Strategi melindungi Dr. Lan. Kak, kamu serius atau cuma bikin mood jelek? Dengar, kerjakan ini dengan baik untuk saya. Saya jamin kalian naik jabatan dan gaji. Tapi waktu itu semua cuma kebetulan. Saya. Kebetulan apa? Pemuda, jangan panik. Nonton drama, baca buku, tonton video pendek. Banyak banget novel web bos galak, cari saja yang cocok, kan bisa? Apa ini? Ini adalah hasil kerja keras otak terkuat di Musi semalaman suntuk. Dengan susah payah menyusun untuk Anda. Buku panduan lengkap rencana perlindungan Dr. Lan. Kalian bisa menyelesaikannya secepat ini. Aku rasa kamu pasti tahu. Begitu Wen Xiuyuan sadar. Apa artinya bagi kita berdua? Kalau Wenlan tahu hal-hal kita dulu, kamu tidak akan bisa bertahan di Jinghua. Katakan saja langsung. Sekarang aku memegang 40% saham Jinghua. Jika tidak ada masalah, aku adalah pemegang saham terbesar. Aku ingin mengadakan rapat dewan direksi. Untuk masalah ini, aku pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Ada satu hal lagi, tolong carikan informasi untukku. Di mana Wenlan menempatkan Wen Xiuyuan. Setelah berhasil, tidak akan ada yang memanggilmu wakil Dekan Wang lagi. Lalu memanggilku apa? Dekan Wang. Semuanya, umumkan berita baik. Semua nilai sampel nomor 5 telah kembali normal. Eksperimen kita berhasil. Benarkah? Berhasil, bagus sekali, berhasil. Berhasil, kerja keras kita akhirnya berhasil. Semuanya sudah bekerja keras belakangan ini. Hari ini kita pulang lebih awal. Selain itu, kemajuan penelitian kita rahasiakan dari orang luar. Baik, ketua. Baik, ketua, baik, ketua. Ayo. Belakangan ini, wakil Dekan Wang dan Zhuang Wencheng di luar. Terus mencari informasi tentang pamanmu. Menurutmu, mengapa mereka begitu buru-buru? Apakah mereka takut penelitian kita berhasil membuat paman sadar?
kalau mereka terus tidak menemukan paman? Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Mungkinkah merusak eksperimen kita? Kalau begitu, lebih baik kita gunakan strategi. Memancing ular keluar dari sarangnya. Cepat sekali menyelesaikannya, yakin berguna. Tentu berguna, bos. Ini hasil penelitian kami dari 100 novel bos galak. Yang diringkas. Pertama, menaklukkan dengan hadiah. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa dibujuk dengan hadiah. Kalau ada, pasti hadiahnya kurang berharga. Bos, pernah nggak mikir? Kenapa waktu itu istri nggak mau cincinnya? Mungkin karena cincinnya kurang besar? Cincinnya kurang besar. Kak Lan. Kaki udah kesemutan. Wakil dekan uang beneran dateng gak sih? SSST. Siapa? Aduh. Kamu Ternyata yang besar emang lebih berguna ya. Kamu kok di sini? Gue dateng siapin kejutan buat elu. Kalian berdua ngapain di sini tengah malam? Gue juga mau nanya, ngapain kamu sembunyi-sembunyi tengah malam? Gue kan cuma mau. SSST. Jangan gerak. Entar ketahuan. KMU. Linian, kamu kok di sini? Bos. Ayo. Maaf. KMU, maaf. Aduh. Wenlan, Hah? Perusahaan lu sepi banget ya? Baru pulang kerja udah pada datang ke sini semua. Maaf ya, Kak Wenlan. Aku dengar KMU bawa proposal kerjasama baru. Mau kesini buat bahas kerjasama. Aku cuma mau lihat apa ada yang bisa aku bantu. Wenlan. Beneran? Bukan aku yang suruh dia dateng. Gue nggak peduli dia lu panggil atau dia ngikut sendiri. Ya gue tahu. Ini udah kedua kalinya lu merusak rencana gue. Kak Wenlan, ini salahku semua. Aku minta maaf. Jangan salahin KMU ya. Kalian berdua jangan main sandiwara di sini. Gue sibuk. Jangan buang-buang waktu gue. Wenlan, gue dateng beneran ada urusan. Kak Lan udah bilang dia sibuk. Lu nggak dengar? Hico. Ayo kita pergi. Wenlan, MU, ayo kita jalan-jalan untuk menghilangkan stres, oke? aku nggak mau, aku sibuk. Kamu nggak sibuk? Sibuk. MU. Halo. Kamu pergi begitu saja? Iya, rencanaku sudah kamu rusak. Ngapain aku tinggal? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Katakan. Kamu nggak mau tahu aku lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi mikirin kamu. Li Mingxuan benar. Aku harus menebus kesalahan dengan prestasi. Cepat catat prestasi gemilangku ini. Biar mereka berterima kasih. Hah? Zuangro, ternyata kamu. MU Bai, kenapa kamu di sini? Bawa apa di tangan? Jangan difoto. Aku sebagai peneliti Jinghua. Balik ambil barang kan wajar. Malah kamu, ngapain di sini? Nah, ambil barang, memang kamu yang ditunggu. Keluarkan. Zuangro, harap kamu kooperatif. Jelaskan semuanya. Dekan Huo, aku cuma balik lab ambil tabung reaksi. Kalian nggak punya bukti, nggak bisa batasi kebebasanku. Oh ya? Kamu mencuri data penting, saksi dan barang bukti ada semua. Dan mencuri rahasia dagang bisa dipenjara, kan? Jangan fitnah aku. Aku nggak percaya sama kamu. Nona Zuang. Sebaiknya belajar hukum.
Aku kasih tahu. Betapa seriusnya melanggar rahasia dagang. Ada rekan kerjaku, sama. Juga mau mencuri rahasia penting perusahaan kami. Wah, sayang sekali. Terakhir, Akhirnya dipenjara beberapa tahun. Oh, aku ingat kamu pernah bilang. Dan orang itu mirip banget sama Nona Zuang. Katanya cewek ini baik-baik aja. Ngapain sih? Susah-susah nyolong begini. iya. Sayang sekali. Dihukum 3 tahun. Jangan bohong aku tidak mencuri. Li Mingxuan. Bukan ini. Menurut pasal 217 KUHP. Dan pasal 264. Tindakanmu sudah termasuk pelanggaran rahasia dagang. Hukuman maksimal 10 tahun. Kalau kamu beritahu siapa yang suruh curi data, kami mungkin bisa memberimu keringanan. Lagian secara nama, kita masih saudari. Jangan keras kepala lagi, cepat jelaskan. Jelaskan semuanya. Kalau tidak, kalau masalahnya jadi besar, aku juga tak bisa bantu. Tak bisa bantu kamu. Ayahku, MU baik, terima kasih sudah bantu kami hari ini. Jangan berhayal sendiri. Aku cuma mau bantu Wenlan. Bukan urusanmu. Ajukan syarat, bagaimana caranya kamu bisa tinggalkan Lanjia? 8. Aku yang ajukan syarat padamu. Aku kasih 5 juta, 10 juta. Oh berapa? 10 harganya. Apa aku butuh uang kotormu? Lalu kamu pikir kamu bisa memenuhi syaratku? Dulu kan kamu yang maksa cerai dengannya. Kenapa sekarang malah nempel-nempel memelas? Itu karena dulu aku tidak benar-benar mengenalnya. Aku salah paham padanya. Haha, Ketawa apa? bos MU, kamu sendiri tidak merasa lucu? Cuma mau memanfaatkannya saja. Aku tidak pernah berniat memanfaatkan Wenlan. Dan aku tak akan biarkan siapapun memanfaatkannya. Kamu sendiri percaya? Yang selalu memanfaatkannya cuma grup musik kalian. Dan, kamu tidak sadar? Sejak ingatannya pulih, dia jadi berbeda dari sebelumnya. Semua yang kamu lakukan padanya, dia ingat semua. Atas dasar apa kamu pikir dia akan tinggal? Dulu aku ingin dia bahagia, jadi aku melepasnya. Tapi kali ini, aku si Chu takkan melepaskannya lagi. Ku beritahu kamu. Memang ada salah paham antara kami, tapi kali ini, aku takkan menyerahkannya pada siapapun. Kalau begitu, aku juga kasih tahu kamu. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya. Wenlan, Kak Lan, gimana? Dia sudah dipecat, sisanya serahkan ke rumah sakit. cuma gitu aja. Targetku adalah Zuang Wencheng. Oke deh. Ayo pergi. Kenapa? Aku yang anterin. Aku yang anterin. Ngapain sih kamu? Mobilku juga di sini, biar aku yang anterin. Kak Lan naik mobilku, biar aku yang anterin. Kamu gak Sarah? Biar aku yang anterin. Aku suka muter-muter, biar aku yang anterin. Aku suaminya, biar aku yang anterin. Bos MU, hati-hati bicara, mantan suami. Kak Lan. Tap kartu. Aku suruh kamu tap kartu bus, ada uang receh nggak? Pak, aku yang bayarin dia. Dia ada masalah otak. Tampan banget si cowoknya, sayang ya. Kamu duduk di sini aja. makasih ya. Kamu duduk di sini aja. Mending suruh asistenmu jemput aja. Urusanmu apa? Kak Lan, kamu mau makan apa? Bebas aja. Kalau gitu aku beliin ya. Aku juga mau beli. Wenlan, Kak Lan, aku beliin martabak telur kesukaanmu. aku beliin kue kecil sama jus. Kak Lan, kamu mau makan apa? Gimana kalau kacang merah? Aku oke aja. Oke.
Jual gak? Semua pesanin satu buat aku. Gila nih orang. Beneran gila. Tolong cepetin ya. Makasih. Kak, boleh minta tolong fotoin kita nggak? Boleh. Makasih ya. Sudah. Oke, makasih Kak. Kalian kelihatannya cocok banget. Aku fotoin kalian ya. Kalah, satu orang yuk. Oke. Wah bos, kemajuanmu luar biasa. Sudah bisa foto bersama ya. Gak cuma itu, dia juga bilang terima kasih padaku. Aku yakin banget. Dia pasti tersentuh olehku. Li Mingxuan, tolong cetak foto ini untukku. Aku mau taruh di sini. Bos. Kalau sudah begini, kamu nggak coba ambil kesempatan. Lanjutkan seranganmu. Pasal 9 Rencana Perlindungan Dr. Lan. Memberi bantuan di saat sulit. Saat istri sedang fokus menghadapi keluarga Suang. Kamu bantu dia sekarang. Pasti dia akan sangat berterima kasih. Berterima kasih. Kalau gitu aku pergi ya. Manajer Chen, beberapa properti atas namaku. Jual saja semuanya, asal harganya cocok. Langsung jual. Shurong, jangan khawatir. Sebelum rapat pemegang saham berikutnya, kita pegang 50% saham Jinghua. Kita bisa usir Wenlan keluar. Kamu ketawa apa? Aku baru dapat kabar baik. Zhuang Wencheng ternyata benar-benar menjual propertinya untuk beli saham Jinghua. Nanti kita cari tahu properti mana yang dia jual. Maka dokumen yang aku tanda waktu hilang ingatan bisa dilacak. Halo Nona Wen, maaf sudah lama menunggu. Silakan duduk. Baik, Manajer Chen, soal beberapa properti yang dijual Zhuang Wencheng. Kami sangat tertarik. Kalau bisa, kami akan beli semuanya. tepat 1 jam sebelum Anda janji temu denganku hari ini. Ye Yuan sudah dibeli orang dengan harga tinggi. Apa? Pembelinya siapa? Bos, sudah beres. Cepat, aku lihat. Bagus nih, bonus bulan ini digandakan. Makasih bos, pasti istri sangat tersentuh. Halo. Ada apa? Halo. MU Bai. Nyonya, Apa semua properti Zhuang Wencheng itu kamu yang beli? Iya, kenapa? Kamu juga mau beli? Sayangnya sudah terlambat. Dan mereka, kemampuanmu dalam membuat masalah untuk orang lain. Kamu merusak rencanaku dengan sempurna. Maksudnya apa? Sekarang Zhuang Wencheng sedang membeli banyak saham Jinghua di pasar. Aku ingin mengambil kembali propertiku, tapi kamu malah dengan mudahnya tidak hanya tidak menghentikannya, bahkan membantunya berhasil menjual dengan harga tinggi. Aduh, ambil ini. Wenlan,